Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Generasi Milenial Malaka Jaya. Kali ini kita akan membahas tentang perumpamaan tentang dua orang anak yang diambil dari kitab Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan ini dimulai dengan pertanyaan, apakah pendapatmu tentang ini? Suatu pertanyaan yang mengundang para pendengar untuk mengeluarkan perspektif mereka, sehingga mereka bisa melihat kesalahan mereka yang selama ini tidak bisa dilihat mereka karena perspektif yang salah. Pada ayat ke-28, karakter ayah dalam perumpamaan ini meminta kepada anaknya yang sulung untuk pergi dan bekerja di kebun anggur. Kemudian si sulung menjawab, "Ya, baik Bapak." Tapi dia tidak pergi bekerja ke kebun anggur itu. Kemudian sang ayah, ia datang ke anaknya yang bungsu untuk menyuruhnya bekerja di kebun anggur. Tetapi anaknya yang bungsu ini menjawab tidak. Tapi setelah beberapa saat, dia menyetujui untuk bekerja di kebun anggur itu. Secara verbal memang anak ini menolak untuk bekerja di kebun anggur tersebut. Tetapi pada akhirnya dia menurut kepada perkataan ayahnya. Dalam bahasa Yunani, Alkitab menggunakan kata usteros yang berarti later afterwards, yang artinya anak bungsu itu berubah pikiran. Kata later afterwards menunjukkan bahwa ia mulai memikirkan ulang apa yang baru saja dia perbuat. Terdapat jeda waktu yang ia ambil untuk menyesali perbuatannya dan memperbaikinya, dan ia mengambil keputusan untuk berubah. Setelah Yesus selesai menyampaikan perumpamaan ini, Yesus bertanya kepada para pendengar, siapakah dari antara dua orang ini yang melakukan kehendak Bapaknya? Melalui pertanyaan inilah Yesus mengajak kepada orang-orang untuk mendengarkan dan berpikir secara jernih tentang perumpamaan yang baru saja diperdengarkan. Karakter seperti apa yang diinginkan Allah? Bukan orang-orang yang sekedar mengenalkan firman Tuhan, bukan pula yang sekedar memperkatakan firman Tuhan, tetapi mereka yang mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Pesan ini menjadi semakin kuat karena Matius tidak menjelaskan pekerjaan apa yang ayah mereka suruh kepada si sulung dan si bungsu. Yang terpenting adalah apakah mereka mendengarkan dan menuruti perintah ayah mereka, taat kepada perintah dan bukan taat kepada pekerjaan mereka. Pada ayat yang ke-31, Yesus kembali menegaskan perumpamaan yang baru saja diperdengarkan. Permasalahan mengenai Yohanes Pembaptis yang Yesus katakan bahwa kelompok-kelompok sundal dan para pemungut cukai lebih mudah masuk ke surga daripada mereka. Karena para pemimpin agama lebih suka memperdebatkan Yesus dan mereka tidak percaya meskipun mereka telah melihat dan mendengar Yohanes Pembaptis. Yesus menegaskan dengan keras dan tegas bahwa Allah tidak mengenal yang seperti demikian. Menyebut nama Tuhan, aktif melayani Tuhan, mengetahui konsep-konsep teologi dan memiliki jabatan gerejawi, tapi tidak memberikan jaminan kepada seseorang. Prinsip yang Yesus ajarkan sangat sederhana. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapaknya di surga yang masuk ke dalam kerajaan surga. Mulut dan janji-janji kepada Tuhan tidak berkontribusi dalam keselamatan mereka. Tetapi para pelaku kehendak Bapa adalah orang-orang yang bukan saja mengenal namanya, tetapi juga bergumul dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Sekian cerita kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!